kejadian yang lu alamin kemarin, lu ketangkep, akhirnya ya udah bisa dibecandain. Iya. Udah bisa, ya udahlah ketawain aja lah kemarin. Emang gua goblok gitu. Iya. Ya gitu-gitu. Bisa jadi rezeki juga karena Ya, kita dapat materi. Bener. Jadi konten lu sekarang Betul. jadi The Jail itu. Ya puji Tuhan lah ya, ada aja kita komedian mah. Kan rumusnya tragedi plus time sama dengan komedi. Bener. Mungkin ketika itu belum jadi komedi ya waktunya belum tepat gitu. Baru tragedinya doang. Baru tragedinya doang. Oke, waktunya udah baru ada komedinya. Tapi kalau ada waktu komedinya ada tidak ada job itu tragedi. Nah, itu tragedi lagi. Iya, tragedi lagi. Kan tragedi plus time sama dengan komedi. Ya. Tragedi plus time udah jadi komedi tapi nggak ada duitnya, Tragedi lagi. itu. Kali ini gue sedang bersama seorang komika senior. Waduh. Alumni dari Suci 2. 3 bos. Ya. Suci 3. Lu mana sih komunitas? Komunitas mana sih dulu? Stand Up Indo Bandung dong. Bandung. Stand Up Indo Bandung. Baru kali ini ada host yang survei ketika udah on cam dan nanya bisik-bisik. Gue tuh lupa. Reno tuh Bandung apa Jogja ya? Reno Fenadi. Halo. Luar biasa Yuda Braja Mustiers. Hah? Apa fans lu apa? Nggak ada. Oh, Kenapa? Oh, ini fans gue yang cewek Mustika Ratu. Lah, yang cowok MS Glow Foreman. bener. M-nya kan Mustika. Oh iya. Luar biasa. Halo Mustika Ratu. Halo Mustika Ratu. Tolong masuk ya. Langsung aja lah. Udah nih, sedang bersama Reno, apa kabar? Sehat Yud. Bang Terima Reno. kasih udah diundang ke sini. Enggak, gue yang makasih lu udah datang ke sini. Enggak lah. Gue terima kasih juga udah diposisikan di kursi ini karena situ panas ya, lu keringetan. Motor gue di sana. Iya. Untung gue udah nggak lain, masih keringetan gue. Gue emang gampang keringetan. Oh, langsung ngeles. Belum ditanya langsung ngeles. Pokoknya Saban ada berita komik ketangkep. Udah dah. Kalau nggak bapak gua nanyain, mertua gua nanyain. Nah, udah. Pas lu nih. Berita yang tahu duluan tuh bokap gua. Oh. Komika inisial R. MD ya, MD ya. sama RF. Sama RF ditangkap apa? Tangerang, Polres Tangerang, Polres ya? Polres Tangerang Kota. Polres Tangerang Kota. Ini siapa kata bapak gue? Yo, pas gue lihat di grup kan, rame. Waduh, itu McDani. Yang itu, yang satunya lagi ada Reno. Reno siapa? Aduh, jadi panjang jelasin. Ya begitulah. Jangankan bokap lu, Yud. Si Dani cerita waktu kita pernah dipanggil kasat. Kasatnya waktu itu. Si Dani cerita, dan kalau lu gua tahu ini siapa? Ya itulah. Ya namanya artis nanggung ya. Cuman pernah masuk TV gitu, bukan sering masuk TV. Jadi ya resiko gitu kalau pernah masuk TV tapi jarang-jarang, orang ada yang nganggep wah artis, tapi kalau dibilang artis kok banyak yang nggak tahu gitu. Ya itu kan emang nasib kita. Sama ya kita ya. Siapa lah yang kenal Yuda Brajamusti ini? Wah tapi lagi ngangkat Yuda, nama Yuda Brajamusti itu 2 tahun ini lagi ngangkat. Di mana? Dengan persona Brajamusti lu tuh ngangkat. Ya A-nya doang, kalau gue lepas jenggot sama orang kagak ada yang pakai kemana-mana yuk. Tadinya gue sempat berpikiran gitu tau, gue jahit aja dah udah gitu. Gue mau numbuhin jenggot beneran kagak bisa pak, udah pakai wak doyok, udah pakai apa tuh, ada yang pakai obat ini minoxidil, nggak bisa juga, pakai setahun gue nambah kumis doang di tengah.
Udah kata gue udahlah emang kagak bakat gue. Ditato aja. Tato kumis jenggot. Buset digambar ya. Iya ya lucu juga. Tato aja, nggak gerah. Nggak gerah nggak bisa wudhu gue Reno. Gitu. Reno sehat berarti? Sehat, puji Tuhan. Sibuk apa sekarang? Ya sibuk ngonten lah, ngonten. Ngonten doang. Sama ada satu program baru gua sama Dani di channel kuatbaca.com. Oh, kuatbaca. Oh, YouTube juga ya? YouTube juga, itu dia startup media gitu. Jadi dia bikin ada satu program sama gua namanya The Jail yuk. The Jail itu kebetulan pas ini kita syuting udah tayang 3 episode. Ya puji Tuhan respon masyarakat ya bagus lah. Bagus. Mudah-mudahan sih gue pengennya sih panjang lah programnya, mudah-mudahan. Itu aja apa komedi dong, masih tiba-tiba saya jadi dakwah. Ya siapa yang tahu kan. Ya gitu aja Yud, gue ngonten juga. Ya teman-teman kalau emang mau nonton ada di channel gue, Reno Fenadi Channel, itu ada konten. Ada YouTube juga ini. Ada dong. Iya benar. Puji Tuhan baru bisa monetize dan sudah menghasilkan uang terakhir. Udah. Berapa dolar nih? Banyak ini pasti kan, YouTuber mah. Ya lumayan lah, tahu sendiri lah kan. 7.900 rupiah. Iya, masih sen ya itu kan, satu aja belum ya. Padahal udah setahun gue Yud. Ada konten gue penelusuran horor. Mungkin untuk syuting itu biaya produksi yang gue keluarkan udah angkanya udah ya lumayan lah ya jutaan. Ini pemasukannya $1 juga belum. Tapi disitulah konsistensi kita diuji. Betul sekali. Tuh. Gue juga begitu. Kan ini YouTube udah lama. Oh iya. Gue udah subscribe. Lu belum subscribe gue? Iya. Udah subscribe nih. Gue pakai ngerekam lagi. Nggak bisa subscribe sekarang gue. Baru aktif lagi, baru jalan lagi. Karena kemarin nggak kepegang kan. Oh iya, sibuk kan, bener gue bilang kan. Lah, parah dah. Ngeri. Stripping lo tiap tahun buka Senapindo. Sebulan doang tapi. Iya, tapi kan tiap bulan Ramadan udah fix jadwal stripping. Iya, tapi kagak sibuk tiap hari, berarti 11 bulan ini kan kosong. Kalau lu cerita yang itunya mah. Terus kayak ngonten. Kemarin kan sempat kita kan ketemu lagi akhirnya pas kemarin di RCTI. Oh, RCTI Plus ya. RCTI Plus lu yang nulis juga. Gua nulis juga, main juga. Dan ya itu terlihat berarti kan emang murah ya gue ya. Ya kan, tapi kan itu fase-fase baru keluar. Iya bener, itu bersyukur sekali diajakin Mosidik juga. Bener. Gitu. Kalau tadinya Improvindo jalan kan? Improvindo jalan. Sampai sekarang Improvindo tuh masih berjalan, grup WhatsApp-nya ada. Tapi secara kerjaan bareng-barengnya? Kita rencana ini emang mau bikin kayak show lagi. Dulu kan kita rutin ya. Tapi terhalang karena pandemi dan 2 personil yang masuk penjara kan ya. Jadi tiba-tiba masuk penjara. Kan itu pas mau show setan. Iya, pas mau bukan Jikompes, Idea Fest ya. Iya, show yang mana? Yang di Ketawa. Oh iya. Yang di Ketawa sehari sebelum. Oh iya anjir. Iya. Orang itu gua mau lihat posternya kan. Oh iya. Terus tiba-tiba Kang Mo nge-tweet apa ya, nyari 2 temennya gitu-gitu. Wah, kata gua apa nih? Mau show 2 temennya hilang. Gua pikir bercanda. Kirain gimmick. Iya, kirain gimmick nih. Buat show-nya, buat acaranya. Enggak. Beneran hilang. Ternyata. Nah, itu sejak kita keluar di 2021, kita emang rencana bikin show kan. Sampai terakhir kita ngobrol masih chat terakhir di 2021 itu belum ada obrolan lagi. Gue liatin last chat di grup Improvindo ya 2021 itu. Yang kalimatnya kurang lebih, ayo jadi yuk bikin acara, ayo kapan? Nah, sampai kapan doang, nggak ada balasan. Udah nggak ada balasan, nggak ada yang jawab lagi. Susah coy, susah Yud. Grup tuh susah banget. Bener, emang itu mah susah. Punya kesibukan masing-masing. Soalnya kecuali kita udah sebesar grup
kayak Bajai. Ya. Dia kan katanya kalau ngambil kerjaan maunya bertiga. Ya. Nggak mau sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Improvindo dulu juga gitu awal-awal. Kita punya maksudnya punya rules bahwa oke, kalau Improvindo kita jangan mau dipecah-pecah ya. Maksudnya emang kita semua berlima, kalau enggak mending nggak usah. Waktu itu ya jadinya nggak ada job ya. Kalau Bajai kan mungkin oke, kalau mau tiga-tiganya, kalau nggak usah, tapi tetap banyak jobnya. Improvindo oke, kalau nggak mau itu nggak usah bener. Ya udah. Salah nampaknya rulesnya ya. Tapi itulah, balik lagi berarti lu gabung di Stand Up Bandung ya? Betul. Tahun dari 2011 ya berarti? Iya. 2011 ya? Agustus tepatnya. Agustus 2011. Wah, Bandung teh. Bandung langsung Bandung teh. Itu komunitas regional kayaknya yang paling tua ya? Termasuk yang pertama ya, Bandung. Jadi setelah Comedy Cafe itu kalau nggak salah, komunitas pertama itu adalah Bandung, Bogor, termasuk awal-awal tuh Bogor. Terus Bekasi juga termasuk awal-awal tuh. Iya. Bekasi, Bandung, Bogor, sama Jakpus juga Pak, lumayan Pak, Jakpus. Enggak, Jakpus sudah agak-agak kesini deh. Karena Mongol kan yang aktifin. Mongol kan maksudnya kayaknya setelah kesini gitu. Masih mungkin di 2011 juga gitu. Iya 2011. Iya. Nah, Komkaf tuh kan Juli ya? Juli. Abis itu langsung Isman. Ingat gue, Isman itu langsung disuruh Panji atau Ernest gitu bikin juga dong di Bandung gitu. Acara. Yang akhirnya bikin pertama di Bandung itu yang di Bobber. Yang ada Radit juga. Betul. Gitu. Yang viral juga. Betul, itu yuk. Pertama tuh jadinya. Itu sekaligus menasbihkan si Stand Up Indo Bandung juga. Kayaknya ya. Di acara itu. Kayaknya. Gue lupa Stand Up Indo Bandung ulang tahunnya bulan apa ya? Lupa gue. Aduh, lu gabungnya aja Agustus tapi. Kalau nggak salah sih, gue pertama open mic tuh Agustus, 29 Agustus 2011 kalau nggak salah. Anjing, 11 tahun. 11 tahun. Masih gini-gini aja kan. Kan goblok ya. Kan kalau nggak gitu kemarin kali, mungkin nggak gini-gini aja. Iya. Apa tetap gini-gini aja juga? Sebenarnya kemarin itu kalau bisa dibilang cukup membantu sih sebenarnya kejadian kemarin. Malah membantu anjing. Enggak lah. Ya kadang-kadang kan gitu. Gue jujur kemarin itu sebelum ketangkep itu gue berapa kali ya gue ngonten juga ngono gitu kayak sama Priska. Begitu gue ngomong entah kata-kata begitu gue ditangkap atau waktu di penjara itu pasti pada ketawa responnya. Iya benar. Itu sebelum gue ketangkep, puji Tuhan 2 tahun terakhirnya itu job mah lancar Youth of Air. Oh iya, roadshow, tour gitu lancar. Gue nge-MC roadshow-nya Jarum sama RCTI waktu itu berapa kota ya itu? 8 apa 9 gitu. MC itu roadshow Nobar Liga Inggris kalau nggak salah. Terus roadshow juga sama off airan juga sering dari waktu itu ada klien gue salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ya kejadiannya ketangkap, abis itu ya udah. Gue sekarang lagi di fase coba menjalin lagi hubungan baik. Karena jujur aja ya, gue tuh kan juga sempet lah ngerasa fase masuk penjara. Bukan. Oh bukan. Amit-amit ya Allah, amit-amit ya Allah, ya Allah. Bukan kayu loh ini. Cari kayu lu harus. Ngerasa gitu tuh, kesalip sama yang muda-muda, sama yang baru-baru. Lu juga termasuk awal kan, Yud? Iya, 2012 juga saya. Iya, lu papa jahat kan dulu? Enggak ya, enggak ikut ya? Enggak. Generasi setelah itu gua. Oh iya. Setelah papa jahat kan angkatan 2011 Krishna, juga. Nah, sempet ngerasa apa namanya itu insecure ngelihat teman-teman junior pada cepet-cepet banget, lucu-lucu lagi. Iya, gue stand up udah 10 tahun begini-gini aja. Biar ada nama gue gitu, terkenal, biar kesebut. Kalau sekarang susah. Tapi gue ngelihat Reno kayaknya enggak juga.
nggak ngangkat juga deh kayaknya. Betul. Apalagi Jangan deh berarti. enggak, gua kan seneng ya, maksudnya dalam tanda kutip nih teman-teman, kita tuh komedian itu ketika dapat musibah itu kita senengnya karena bisa jadi materi gitu, materi, dan gue bisa menemukan keunikan baru. Ya komika mantan napi kan cuman gue sama Dani, ya nggak sih, nggak ada yang lain. Jadi secara persona gue juga dapat persona baru yang kuat gitu. 2 tahun itu gue gunakan sebagai persona dan nggak ngangkat. Tetap nggak ngangkat. Tetap tidak mengangkat. Berarti lo gabung di Bandung 2011. Yes. Awalnya gimana bisa ikut tuh? Awalnya itu coba-coba yuk. Awalnya saya coba-coba. Nggak, awalnya gue itu temen kontrakan gue. Gue kan tinggal kontrakan dulu sama anak kuliah, anak kampus gue, anak sekontrakan gue. Gue lagi main PS nih sama temen gue. Dia di laptopnya muterin YouTube-nya Panji di Comedy Cafe. Oh. Gue sambil dengerin, sambil gue main PS kan. Dan ketawa gitu, gue sambil dengerin juga, ini apaan sih ini gitu, apaan sih tuh, gue bilang, ini lo stand up komedi, apaan stand up komedi, gue bilang, ya jadi kayak dia ngelawak gitu sendirian, tapi dia bilang, gue nontonin kan, ini mah bisa gue mah, karena gue dari zaman SMA gue udah bisa aja, orang gila lu ya, nggak nyabu, udah percaya diri ya. Karena nyabu lagi. Karena enak. Karena gua dari SMA gua udah nge-MC, udah siaran yuk. Oh, udah siaran? Udah siaran di Jogja, di Jeronimo FM. Keren. Oh, Jeronimo MTV Sky dulu di Jogja juga. Terus udah nge-band cafe juga gue. Jadi emang gue pengen jadi artis dari dulu. Pengen gue jadi artis. Sampai gue mimpi ya dulu tuh kalau di Jogja ngeliatin nih, pas gue lagi di airport gitu ngeliatin misalnya ada band apa bawa alat gitu, anjing keren nih, gue pengen band gue kayak gini suatu saat gitu, keluar kota yang kesal cuman manggung gitu. Akhirnya kesampaian di stand up tapi gitu. Nah gue dari itu gue pengen lihat, gue sering MC kan, MC gue juga ya maksudnya yang jenaka-jenaka gitulah, bukan yang kaku-kaku gitu, jenaka-jenaka kocak, respect gitulah ya. Wah bisa ini mah gampang. Di mana? Di Bandung emang ada di Bobber Cafe. Gue liatnya di Twitter kata temen gue. Akhirnya dateng lah, jebet. Nah, jadi kan gue sekampus sama Gilbas. Oh di ini? Unpar. Oh di Unpar. Iya. Gue sekampus sama Gilbas, sama Boris, sama G. Nah, kalau sama G, gue dari zaman kuliah itu sering main bareng. Maksudnya se-circle lah, main ngedota bareng, main di warnet gitu-gitulah. Tapi sama Boris waktu itu kenalnya pas lagi ospek, gue jadi mentor besar gitu. Gue jadi mentor, Boris mentor besar, tapi beda grup gitulah. Kenalnya di situ sama Boris. Nah terus kalau sama Gilang seangkatan, circle-nya juga kadang-kadang main bareng gitu. Nah pas gue open mic pertama itu si bedanya dari antara kita berempat nih. Pertama banget open mic Gilbas kalau nggak salah. Minggu depannya G atau bareng, gue lupa di 2 orang itu. Abis itu gue beda seminggu Boris yang open mic urutannya nih di Bobber tuh. Nah udah gitu pertama langsung daftar ke Bobber Cafe. Ada G deh kalau nggak salah, itu udah ada G. Wah G pecah, open mic perdana dia langsung pecah. Anjing. Si Gilang juga open mic pertama pecah. Gua dong, wah pecah-pecah. Lihat terus, wah bisa lah. Materi kan, ya materi kodian dong tentu saja. Karena tidak tahu bahwa harus original dong. Dan tidak lucu. Tidak lucu sama sekali, Yud. Ternyata tidak semudah itu. Bawain apa? Kodian. Wah, gua waktu itu inget apa ya materi googling ya? Googling terus kalau enggak gue bercandaan radio zaman dulu lah gitu-gitulah. Terus gue inget gue ada satu beat gue yang make materinya Pak Butet. Jadi Pak Butet tuh pernah ngomong di Sentilan-Sentilun deh kalau nggak salah. Timnas Indonesia itu adalah timnas sepak bola Indonesia itu adalah timnas yang paling rajin sedunia. Rajin mengalah. Gue pakai plek-plekan.
Dan itu tolol. Gue open mic dari 2011 Agustus ya. Baru dapat ketawa pertama kali adalah di Januari 2012. Anjing, lama banget. Lama banget. Dan itu tiap minggu gue open mic. Buset dah. Kenapa nggak nyerah? Itulah. Penasaran? Penasaran dan gue yakin bisa gitu. Iya karena aduh anjing kagak lucu. Iya. Nggak, gue pasti bisa. Pasti bisa. Besok open mic lagi. Aduh anjing, nggak lucu lagi. Enggak, gue bisa, bener. Open mic ketiga, wah, kenapa nggak lucu mulu ya? Terus tuh sampai lu Januari. Berarti berapa bulan tuh? September, Oktober, November, Desember. 5. Iya. Pecah pertama gue di acara Live for Life, itu acara charity stand up Indo Bandung untuk korban kecelakaan Tugu Tani, ingat banget lo. Oh, lu naik. Itu gua tiba-tiba berubah dengan persona gue medok. Sebelumnya gue nggak medok. Loh, kenapa tiba-tiba? Jadi, ini gue salahnya juga ya. Kan kita itu sengaja tapi. Sengaja. Oh, Jadi sengaja. Kita itu kan namanya dulu di komunitas, sharing itu kan sering ya. Maksudnya sering ngumpul karena ya masih berisikan komik-komik tidak ada pekerjaan. Betul, kan ya. Belum sekarang. Tidak ada yang syuting kecuali callingan Metro TV paling ya waktu itu. Nah, dan kita karena mulai bareng itu kita ngalamin yang namanya masih sering ngumpul, nggak ada kerjaan di grup, yuk ke Bobber hari seminggu bisa berapa kali lah gitu. Gua tuh berapa kali dikasih masukan gitu sama Dani, sama McDani, sama G juga, sama Boris, sama dulu Sani, Teko Ajib ada tuh. Iya. Si Gian segala macem, dibilang, "No, lu tuh udah medok aja." Gue tuh ngerasa mesti, gue tanpa medok gue tuh bisa gitu. Ternyata tidak bisa kan. Akhirnya gue jadi panitia tuh Live for Life. Dengan posisi, kan dulu kan di komunitas selalu gitu ya, teman-teman. Kalau di komunitas tuh kalau lu kebagi dua nih, komika-komika yang lucu lu jadi performer, yang nggak lucu jadi panitia. Ya kan? Nah, sampai pas Hamin berapa, kita lagi meeting panitia lah gitu sambil nongkrong. Gue tiba-tiba tercetus, anjing apa gue coba aja ya medok ya. Lagi ngumpul sama anak-anak, gue bikin materi tentang medok, tentang Jawa. Tiba-tiba gue tulis aja. Ada siapa ya waktu itu ya? Ada G, kalau nggak salah. Ada, lupa gue, pokoknya ada ya anak-anak itu juga lah. Gue mau tes materi dong. Yaudah, tiba-tiba gue medok, ketawa semua anak-anak. Anjing nih kan lucu kan lu pakai medok. Oh anjir. Tapi itu internal kan, maksudnya masih sharing internal gitu. Dan lu naik aja besok Live for Life. Oh serius lu? Nggak ada di poster, nggak ada di pengumuman gitu. Terus gue ngerasa kayak, ya nggak fair juga ke teman-teman komunitas. Maksudnya tiba-tiba gue naik, enggak, ini lu harus naik dia bilang. Bahkan semua anak komunitas Bandung yang di luar sharing itu nggak tahu gue udah medok tuh. Gue naik lah stand up di Live for Life, pecah. Sampai bingung anak-anak, anjir udah pecah, sampai gitu. Terus habis itu open mic ITB habis itu. Pecah juga yuk, sampai si G tuh di video gue waktu itu di iPad gue sih sampai anjir udah pecah gitu, saking sering tidak pecahnya. Saking kagak lucunya sampai anak-anak itu sesupport itu, saya anjir udah pecah, gokil gitu. Sesupport sekaget itu. Iya, ada dulu Yud kayak gitu orang-orang kayak gitu. Fase-fase gitu. Fase-fase nih orang susah banget kayaknya lucunya. Tapi sekalinya lucu semua senang gitu. Iya, airnya gitu. Iya, bener-bener dari situlah Yud. Maksudnya dari situ gue akhirnya naik stand up night dulu. Stand up night Bandung kan dulu juga termasuk yang ini banget ya, termasuk secara nama sih gila ya dulu. Kita aja komik-komika Bandung itu si Isman tuh dulu menetapkan level tuh pecah open mic. Abis pecah open mic, lu dikasih gigs charity yang ya misalnya lu kerja sama stand up Indo Bandung dikasih komik-komik gratis tuh mulai tuh. Dari situ baru lu dikasih gigs kecil, bayaran kecil. Baru masuk stand up night, urutannya gitu sampai. Iya. Enggak, lu biasanya kan urutannya open mic pecah stand up night dong. Iya. Nah dulu tuh saking segitu sakral ya stand up Indo Bandung, kita tuh segitu luar biasa berusaha pecah supaya bisa tampil stand up night Bandung. Pecah dan konsisten. Itu. Biar step-step itu kejaga tuh, jangan sampai putus. Betul, karena jangan sampai ada sih beberapa yang stand up yang open mic pecah. Minggu depan materi sama nggak pecah gitu. Berarti kan ya mungkin kebetulan atau apa. Benar, gitu. Nggak konsisten lucunya tuh. Iya, gitu. Akhirnya tampil lah gue di stand up night Bandung 5. Naik yang pertama naik di stand up Bandung 5 itu gue barengannya sama Wanda Urban.
Wanda, ya terus anjing itu juga lucu juga tuh Kak. Wanda tuh dari grup kan? Iya, grup urban itu. Iya. Dulu di API kan dia. API, benar. Oh lucu banget sih kalau Susundahan si Wanda Benar, sih benar, udah benar. gila lah udah itu. Iya. Terus gue barengannya sama Gian kalau nggak salah. Gian stand up di 5 juga deh kalau nggak salah naiknya bareng. Tuh angkatan gue. Kalau si G termasuk yang pertama tuh stand up naik 3 dia naik. Kalau Dika banget Bandung mah iya, ampun. zaman itu sih gila sih. Dika, Dani itu di 4 sama Boris. Stand up 4 kalau nggak salah gitu. Wah gila sih zaman dulu. Pride-nya di Saung Ujo. Satu Saung Ujo itu penuh waktu itu, terus pecah tuh rasanya gila sih. Kan Sun berapa yang ada di YouTube ya? Waktu itu ditaruh yang Rindra. Sun 3. Itu juga gua jadi salah satu referensi tontonan juga pada waktu awal-awal kita stand up kan. Pertama kali tahu Rindra dan langsung ngefans gue di situ. Iya, gila. Ini orang siapa ya? Iya, ini orang siapa ya? Anjing lucu banget. Sama Mas Lukman juga naik di stand up naik 3. Iya. Oh iya benar. Lukman Bayhaqi naik di 3. Cuma ya itu Rindra tuh yang gua ini yang keinget ke gua. Om Sam juga itu di situ. Om Sam benar. Sam. Sama G tuh tahu awal-awal ya nonton itu tuh. Stand up naik 3. Itu lu udah join Jakut kan? Belum ya? Masih Depok. Lu masih Depok ya? Masih Depok. Nah dari situ sampai akhirnya ke anak-anak ikut Suci 2. Suci 2, betul. Lu audisi ikut? Golden Ticket gue. Suci 2 Golden Ticket. Wah, nggak ditelepon. Berarti udah nemu enaknya berarti. Udah. Suci 2 itu sebelum Sun. Loh iya ya. Sebelum Sun 5 kalau nggak salah Suci 2 tuh. Iya, masih Sun 4. Lah emang iya. Iya, benar. Benar. Oh iya benar. Gue masih ngeliatin materi gue ke Panji kok, rekaman yang tadi si G bilang anjing Reno pecah gitu kan ada di iPad gue. Gue liatin ke Panji pas mau audisi. Bro gimana nih? Gue bilang materinya kayak gini. Terus si Panji ngomong tuh, lu mau audisi ya? Ya, aduh. Gue mendingan nggak ngasih review sekarang karena takut mempengaruhi. Lu pakai materinya sama kan? Iya. Nanti aja kalau udah itu gue kasih review. Ya puji Tuhannya sih dapat Golden Ticket Yud. Nggak ditelepon. Iya, cuma nggak ditelepon. Seangkatan gua itu semua lolos kecuali gua. Kan gua barengan tuh sama Dika, sama Dani, sama Dika, Dani emang nggak daftar kan? Iya. Dika, Boris, sama Gilang. Isman dari awal kan udah, tapi dia Suci 2. Nah, gua Suci 2 dapat Golden Ticket. Itu udah seneng banget, nggak ditelepon tapi sedih itu di situ. Gua sedih, lumayan sedih ya. Aduh, kok teman-teman gue pada lo. Iya gitu. Gue enggak. Gue masih di open mic terus kan, masih di komunitas. Terus. Lo itu dulu kan Suci kan buset. Pride-nya. Gila sih. Lo bisa nginjekin kaki di Suci tuh udah keren banget gitu pada zaman itu. Ya sampai zaman sekarang juga sih. Cuma dulu tuh gila gitu, udah terpandang lah nama lo lah. Banget. Udah dan serunya ini, Yud. Karena dari Bandung waktu itu kan berempat tuh. Iya, Dika 5 Sun 2 Suci 2 Suci 2 tuh kan berempat sama Kang Isman kan Gilang, Dika, Boris 5 sama Isman. Itu tuh mereka berangkat selalu Senin subuh setelah open mic Bandung. Kan dapet banget feel-nya ya gitu, anjing, tapi gue nggak ikut tuh. Aduh, kayak yang wah, mereka tiap minggu bertahan berangkat lagi gitu. Lebih nyesek sih kalau lo ikut nganter. Nah itu, tapi kan nggak ikut nganter ya. Iya itu. Makanya untungnya nggak ikut. Untung nggak ikut. Terus wah seru lah. Maksudnya itu momen pada saat itu teman-teman itu memang momen-momen luar biasa. Tapi ya sedihnya gue tidak ikut. Tapi emang ya kalau gue lihat sekarang sih pada saat itu gue malah bersyukur Yud. Mungkin kalau gue lolos di Suci 2, gue nggak bertahan lama, gitu. Karena belum siap. Materi gue set juga belum banyak. Dan ngelihat Suci 2 kan gila-gila banget kan. Tapi bisa lah sebenarnya Suci 2. Ya 2 minggu lah. 2 minggu. Eljes ya berarti ya? 2 minggu Eljes ya? Jessica Parolan ya? Baru akhirnya nyobanya di 3. Suci 3 langsung ikut lagi, wajib. Langsung awas lo gitu. Awas lo Suci 3 anjing. Tapi punya ketakutan sama juga nggak?
Nah, jadi waktu itu gue salah satu yang bikin gue agak bisa menerima adalah siapa yang cerita waktu itu, Isman atau siapa gitu. No, sebenarnya yang lu harus kejar itu bukan lolosnya, tapi lu golden ticketnya. Karena ketika lu udah dapat golden ticket, itu artinya lu sudah diakui oleh juri. Oke. Perkara lu ditelepon atau enggak, itu rezeki dia bilang. Oh ya juga ya. Jadi yang penting gue dapat golden ticket gitu. Itu secara apa istilahnya, secara sahihnya gue diakuin juri gitu, diakuin oleh Pak Indro dan waktu itu Radit. Suci 2 juga Radit deh kalau nggak salah. Iya. Iya, udah Radit ya. Iya. Itu audisinya di Cleo, masih di Cleo Cafe di Jalan Supratman. Gue dapet golden ticket tuh pencapaian, udah dia bilang, lu pencapaian no itu, karena lu berarti sudah diakui, cuman belum rezeki. Nah terus Suci 3 di situ gue yakin karena oke, gue sudah pernah dapat golden ticket, artinya gue nggak perlu ragu sama diri gue. Maksudnya kayak anjingnya nggak sih? Padahal kan sebenarnya bisa aja itu hoki ya. Ya tapi gue ya karena kan selama setahun juga gue terus-terusan berproses Yud. Gue tetap open mic, gue tetap ya maksudnya kalau ada job komunitas gue termasuk yang pasti kepake gitu. Sampai gue waktu itu sempat bikin gimmick di saat yang lain tour, Ernest tour kan, gue bikin open mic tour. Jadi gue ke Jabodetabek sampai Bogor tuh keliling open mic. Iya. Ingat banget gue ke Bekasi, gue ke Jakut masih. Jakut tuh di ayam lepas apa ya? Ayam apa sih? Ini ayam goreng apa gitu? Jakut. Iya di Gading. Kedai Sari. Kedai Sari ya benar. Yang depannya ayam, gambarnya. Iya, gambarnya ayam kan. Nah, itu gue datang. Barat waktu itu belum ada. Iya, Barat belum. Belum ada. Tahun itu belum. Timur belum ada. Timur belum. Pusat gue ke Hang Lekir. Iya. Bekasi gue ke Coffee Toffee juga. Bogor gue ke waktu itu masih Bullwings. Open mic tour gue. Open mic. Sekalian gue kan kenal, maksudnya ya semakin nambah kenalan teman-teman kan. Karena dulu apa namanya, teman-teman dulu itu anak-anak stand up tuh seguyup itu kan. Betul. Seguyup itu ya, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dulu juga anak-anak yang Jakarta itu punya Yayasan Bapak Jahab gitu-gitu. Geng-gengan. Terus kalau street dulu kita nganterin ketemu ngumpul-ngumpul gitu. Benar. Nah, itu dari situ gua bikin open mic tour. Itu sebelum Suci 3 gua. Iya. Kayaknya gue inget deh. Ada itu. Iya. Lo bikin open mic tour gue inget deh. Iya itu, gokil lah itu zaman dulu. Biar apa begitu? Ya tadi gue juga pengen ngetes materi gue di luar Bandung. Iya, tapi pengen ini ya, memperkenalkan branding. Seriusan. Lah gue kan kagak, maksudnya teman-teman gue udah di TV semua. Gue gimana caranya gue bisa paling nggak muncul namanya, siapa tahu diundang stand up night. Inilah caranya gue. Ya puji Tuhan tidak ada hasil callingan. Tapi dari situ gue jadi kenal anak-anak di luar Bekasi. Bandung. Iya. Sebelumnya kan kenal-kenal aja kalau ketemu pas lagi di metro gitu-gitu. Tapi dengan kayak gitu gue jadi, dan zaman dulu kan ada Reno nih dari Bandung nih gitu, masih yang kayak saling menyambut-nyambutnya itu lebih guyup gitu. Benar. Kita juga kan kalau main kemana, wah ini ada. Iya, kalau anak-anak ada yang main ke Bandung pasti kita langsung kita istilahnya kita sambut lah gitu. Nginep. Tempat nginep. Gitu. Guyup banget teman-teman, guyup banget dulu kita stand up Indo itu. Sekarang masih guyup. Cuman kan sudah dengan, maksudnya yang angkatan gua, angkatan Yuda punya kesibukan masing-masing, tapi di level yang maksudnya di bawah-bawah kita masih guyup-guyup juga. Iya. Kalau sekarang kan memang udah industri. Betul. Dulu kan memang kita berangkatnya dari komunitas gitu. Banget. Gila ya zaman dulu ya, gila banget. Kemarin gue sampai yang pas di ulang tahun yang di Launch 78, gue kan lagi ngerokok depan sama Bang Rahman. Itu ada obrolan gini, No, lo lihat deh, 5 tahun lalu yang parkiran ini masih penuh sama motor. Sekarang lo lihat mobil semua. Iya, sampai ke Sempatin. Sampai ke Sempatin. Gua aja parkir di Sempatin. Oh, gue di Stand Up Indo karena dari siang gue datang dari sore. Kagak dapet saya. Di Stand Up Indo nggak dapet, di Alfa udah nggak dapet. Iya. Sempatin sampai di ujung kan itu udah mau deket belokan. Iya, gila ya. Launch di sebelah sini, buset mobil semua. Artinya memang benar-benar banyak sekali orang yang berubah hidupnya gara-gara stand up. Benar. Gila.
Setuju gua. Gila, nggak nyangka kita dulu. Nggak kebayang akan sebesar ini gitu. Tuh. Si komunitasnya dan impact-nya juga Wah, nggak kebayang ternyata akan sebesar ini. gila, impact-nya luar biasa sampai gue masuk penjara. Itu kan kamu doang. Betul, tapi kan aku bisa membeli narkoba karena stand up. Tidak dicontoh, tidak untuk dicontoh. Jangan. Jangan. Ya. Baru Suci 3 akhirnya waktu itu. Ya, Sampai berapa besar ya lu ya? 8. Suci 3 tuh sama Bandung tuh siapa ya? Mang Ober. Oh iya. Ellison Alice. bule banget. Oh iya, Alice. Iya, Alison ya. Chandra Chansai. Wah, Chandra. Reno Venadi. Gian Luigi. Oh iya, Magian. 5 orang. Oh iya ya. Oh 5 orang juga ya. Iya. Anjing Bandung. Terlalu banyak komik bagusnya tuh pada zaman itu anjing. Pada zaman itu ya, puji Tuhan ya, nggak tahu kenapa kalau dibilang ya apa maksudnya itu hal yang luar biasa juga yang kita sendiri di Bandung itu juga bisa dibilang nggak pernah ngeset sih Yud. Maksudnya nggak kita harus jadi yang terbaik, nggak pernah. Iya, tapi produktif semua gitu komiknya. Dan progresnya keren-keren. Bingung gue juga. Tapi banyak juga yang fail. Sebenarnya Banyak sekali yang fail. Banyak yang one hit wonder lah istilahnya. Lu pecah sekali, gig sekali, tapi habis itu juga lu ketika set baru langsung hilang. Nggak lucu lagi. Banyak juga sih Yud. Berarti memang banyak anak-anaknya ya? Banyak. Yang tergabung. Waktu itu di tahun itu lumayan banyak dan lumayan anak-anaknya tahan banting. Zaman itu ya. Kalau nggak salah itu mentok. Memang dididik buat jadi pegulat gitu ya. Iya, sampai mungkin 2013 lah. 2013 ke sini udah mulai hilang. Nggak open mic sekali 2 kali nggak pecah, hilang anaknya gitu. Tapi pas zaman gua itu karena nggak pecah, tetap cobain terus gitu. Dan mungkin keuntungannya juga karena dulu sering nongkrong kita. Itu Yud, mungkin ya, salah satu yang bantu. Nggak datangnya, nggak ngumpulnya pas open mic doang. Iya, itu. Gue ngerasa banget sih, kebantu banget gitu di situ. Karena di sana banyak pendatang juga sih ya. Betul. Kayak lu juga pendatang. Iya, mahasiswa banyak banget. Gue juga kan mahasiswa hitungannya. Abis si Suci 3 ngapain berarti? Gua? Iya. Ya lu lah, masa gua nanya. Abis Suci 3 ngapain? Gua? Enggak, Gian. Ya lu. Ya kebetulan Gian juga gue tahu ngapain. Ya, gue tahu semua kegiatan. Ya kan gue bisa ngundang Gian aja. Iya, sorry. Apa jadi lu yang nyeritain orang? Aduh, ini interview yang hostnya paling emosional. Ya lu lagi. Kenceng lo ya, lagi kenceng ya. Salah. Langsung lemah. Begitu setiap orang yang gue itu pas. Bapak kan, aduh. Takut dikira beneran ya. Iya, Bapak jangan nyeret-nyeret lah. Kalau gue waktu itu abis Suci 3, The Tour. Suci 3 itu kan ada tour. Oh iya, The Tour, enak banget. Lumayan, gue kebagian 4 kota itu. Kebagian Bandung, Cirebon, Semarang, Jogja. Tapi ada anak-anak yang 5 besar itu sampai Bali. Nah kita di Bali itu nyusul. Main? Yang nggak ikut, main gitu. Ya masa dia ke Bali kita yang nggak ngikut gitu kan. Iya, tahu bayar sendiri Yud. Ya iyalah. Ya orang kagak diajak turnya. Ya bayar sendiri lah, tahu diri juga. Enak aja loh. Betul. Nah, terus tapi untuk beberapa orang kan ada yang baliknya nggak naik bus. Kalau anak Suci 3 yang waktu itu mau balik ke Jakarta, mau naik bus boleh karena lowong. Oh, itu ngerasain tur naik bus yang ada kasurnya, Yud, ada kursi pijet. Oh iya, luar biasa. Cuman nggak ada supir. Wah, keren ya. Keren loh, Kompas lo bisa begitu. Sebelum Tesla ada itu gila sih. Jauh 2013. 2013. Gila, bisa nggak ada supirnya. Iya. Pantas nggak nyampe. Diem bisnis. Itu tur terlama di titik itu doang, nggak kemana-mana. Gitu, itu The Tour. Abis The Tour lah, si Improv Indo itu tahun berapa berarti? Oh, Improv Indo kita 2012. Justru? Iya. Oh. Sebelum gue Suci udah ada Improv Indo. Loh,
Gue pikir abis lu pada suci baru lah Improvindo. Improvindo itu 2012. Si foundernya siapa sih? Foundernya pertama si Mo ngajakin Isman kalau nggak salah. Terus Isman ngajakin Dika sama Dani. Nah terus dia di grup sambil ngajak-ngajakin gitu, sambil di grup bukan di grup, di Twitter. Si Mo bilang, gue mau mungkin grup improv nih, siapa yang mau? Gue orang pertama yang ngebales. Jadi diajakin berlima. Kalau gue pada saat itu tidak lagi online Twitter, gue tidak tergabung di grup laknat itu. Kamu udah duluan ya? Iya, gue dulu itu. Iya, gue bisa dibilang anak bawang karena gue yang tidak punya label satu-satunya. Si Mo Suci 1, si Isman Suci 2, Dika Suci juga 2. Anjing gue. Iya, Isman founder juga. Terus Suci 2-nya yang lu inget, foundernya lo. Iya. Kamu nggak inget Isman founder? Ingat dong. Kenapa nggak disebut? Iya, saya salah. Dani kan pecah dulu di Metro kan megang. Iya. Wah itu dia. Megang dia memong dulu. Muncullah satu Reno Fenadi. Ya tidak punya label apapun. Sampai gue ingat waktu itu ada dapat tour sama Telkomsel Improvindo ke Medan. Gue ikut tuh. Begitu, wah Improvindo diperkenalkan, inilah Mo Sidik, Suci 1, Reno Fenadi, udah. Apa kek ya, stand up Bandung kayak begitu. Masa kagak ada belakangnya? Nggak ada. Ya udahlah. Habis bingung juga ya. Iya dia. Kan. Nah, sampai akhirnya salah satu yang memacu gue harus masuk Suci adalah itu. Dan dulu gue ditantang sama ditantang sama Mo Sidik kalau nggak salah, sama Om Farhan juga. Lu kalau nggak lolos Suci 3, kayak kita nggak ajak deh ke Improvindo. Oh iya, yang megang Om Farhan ya dulu. Iya, Om Farhan dulu manajemennya. Oh iya benar. Gitu. Maksudnya itu tuh bukan jadi kayak membebani gue, tapi justru itu jadi memacu gue. Nah, harus nih gitu. Oh. Gitu. Keren. Jadi ada trigger. Jadi ada trigger. Akhirnya ya motivasi. Puji Tuhannya lolos, dapat golden ticket dan lolos ke Jakarta. Dan puji Tuhannya nggak keluar di awal-awal gitu. Jadi ya masih bertahan lah. Gue termasuk dari Bandung 2 terakhir yang bertahan. Ya tengah lah itulah. Tengah. Nggak awal-awal banget. 8 besar. Gitu Yud. Panjang ya perjalanannya. Wah lumayan, 11 tahun bro. Iya sih. Kamu saksi sejarah. Wah. Perjalanan stand up Indo. Betul. Dari awal-awal banget soalnya. Betul, dari awal-awal banget. Gue ngerasain banget dulu masih open mic di Comedy Cafe kok. Datang dari Bandung, gue ingat banget sama Pak Haji Taufik sama Tommy Malewa. Bertiga kita datang ke Comedy Cafe. Anjing. Udah kaya banget sekarang ketemu si Tommy. Main NFT, main kripto gitu dari berapa tahun kemarin. Tommy Winata nih yang Tommy Malewa. Tommy Winata juga sangat kaya dong tentu saja. Cuman kan gue nggak kenal. Ya lagi men. Apa iya, Tommy semua. Tommy siapa lagi anjing? Udah dari belum ketemu nih. Siapa ya? Babab belum. Oh iya, Tommy Babab. Agak jauh ya. Stripping tapi Tommy Babab respect. Artis stripping luar biasa. Gila. Kaya banget udah pasti. Kalau stripping itu udah pasti kaya lah. Iyalah, kerja tiap hari. Iya, pagi ke pagi. Gila kali. Set. Nah itu Tommy Malewa udah kaya banget. Gue waktu itu datang ke open mic Komkaf, pecah gue. Bawain materi ya kloset gitu-gitu. Tapi diomelin sama Ramon sampai situ. Toilet jokes. Materi kamu buang semua. Si anjing gue. Padahal pecah. Setelah itu gak gue ajak ngobrol lagi. Itu inget banget gue dari Bandung naik mobil Pak Haji barengan sama Pak Haji Taufik. Sama Tommy bertiga kita. Sono cuman buat open mic. Wah itu naik mobil Pak Haji kan juga kaya banget itu Pak Haji Taufik. Haji? Iya, dan dia punya percetakan dan dia kan yang menciptakan buku Sudong buku gitu. Jadi dia tuh adalah seniman lawak tradisional Sunda lah gitu. Dan punya percetakan buku. Kaya banget Yud dulu. Itu kita bisa dibikin outing sama Pak Haji itu, kita Stand Up Bandung diajakin outing ke Tasik ya. Kita semua Stand Up Bandung ke Tasik tuh diajakin sama dia. Nginep di villa dia. Buset, punya villa di Tasik. Terus diajak ke Curug gitu. Kaya banget. Curug juga punya dia? Bukan. Oh.
Curugnya waktu itu punya Tommy Bapak. Callback. Callback yang ada gitu nih. Itu artinya callback yang tidak yakin ditambahin gestur. Itu terus wah itu seru banget masa-masa itu Yud. Iya. Masa-masa itu luar biasa Anjir, Bandung tuh support sistemnya jalan ya. Iya. Maksudnya ada Om Farhan, terus yang istilahnya yang stand up di situ juga bukan orang sembarangan. Iya. Kang Wanda, Iya. ada Tommy Malewa, terus ada Dika juga dulu kan di Bandung Kang penyiar itu, nomor 1 di OS. Oh bener Kang Dika MC juga laku kan. Iya, Dani juga dulu zaman dulu Dani itu di saat yang lain levelnya maksudnya masih MC. Dia yang MC-nya udah roadshow sama Proliga. Wah, buset. Iya. Levelnya udah gitu Dani itu. Anjing. Dulu kan dia API 2. Iya benar. Angkatannya Rina Nose. Benar. Kang McDani. Tuh. Sama siapa? Grupnya? Aduh grupnya apa ya namanya? McDani. Iya, API 2. Angkatannya Rina Dah, Nose. Ya, Allah. nggak percaya. Belum lahir lu API 2. Udah belum? dong. Udah ya? Belum lahir. Muda banget orang. Berarti Kang Dani sempat kebakar gitu. Gosong. Oh iya, gosong Kan dia, kalau gosong. close mic gosong. Gosong ya, gosong. Iya. Anjing support sistemnya keren banget emang Bandung dari dulu. Termasuk yang apa kita tuh mau ke sono tuh segen, takut gitu karena komiknya lucu-lucu, terus orangnya Terus Bobber terkenal dengan susah ya wah, dulu. apalagi Bobbernya tuh denger Bobber aja. Gua tuh sampai sekarang stand up udah 10, belum pernah open mic di Bandung. Belum pernah ya? Belum pernah. Dulu tuh sampai teman-teman ada kayak semacam ya bercandaan anak-anak. Kalau lu pecah di Bobber, lu pecah Udah, di mana-mana. iya. Gitu. Itu yang dulu gua pengen banget buktiin tapi gua nggak pernah berani, bener. Gue sekalinya ke Bandung udah audisi Suci 5 langsung nggak mau open mic-nya. Kalau gua open mic dulu Di kayaknya itu kan itu di Soekarno-Hatta ya? ya Gue nonton audisi. Suci 5 tuh iya Soekarno Iya Hatta. Soekarno-Hatta, Iya, gue bener. inget audisi. Lu nonton, gue nonton. Itu pertama kali gue tahu Yuda Solmi. Bener, masih Solmi. Masih Gua. Solmi. Iya. Yang lu ngeblank tiba-tiba lah. Iya, Itu bener. lucu banget anjing Iya, gitu. dulu. Ingat Yud gue. Kacau. Itu gue nge-MC di luar kalau nggak salah. Iya, lu ya bener lu Gue nge-MC nge-MC luar. di stage luar. Iya. Iya lu udah nge-MC di luar waktu itu. Oh setelah Suci 3 lagi, gue pegang banget waktu itu lah gue MC jagonya komik. KFC jagonya komik itu gue yang megang. Berarti lu ini ya memang roots-nya awalnya dari nge-MC, terus ikut stand up, udah mas stand up, jobnya juga banyak nge-MC gitu Betul. akhirnya. Dan itu jadi gue gini Yud, gue jadi sampai sekarang pun gue terakhir ngejob stand up, 5 job stand up katakanlah sebelum pandemi ya. Gue ngejob stand up sebelum pandemi itu 9 bulan sebelum gue sebelum gue ketangkep itu gue terakhir ngejob stand up. Seringnya gue nge-MC terus. Buset. Tapi gue mengedukasi klien gue bilang kalau lu pakai gue, lu akan dapetin MC yang kocak dan jenaka ala stand up gitu maksud gue. Iya. Enggak yang ala ya bebancian gitu-gitulah gitu. Betul. Nilai jualnya di situ. Betul. Jadi, Dan kan tidak semua komika bisa nge-MC kan? oh betul Pak, saya juga awal-awal stand up nggak bisa nge-MC. Bagaimana caranya nge-MC lebih susah ternyata dari stand up kan, walaupun tapi banyak yang menyepelekan. nah akhirnya kan nge-MC doang mah. oh padahal susahnya ampun dah. Ya begitulah. Iya. Sering mati gaya kalau nggak itu. Terus lu yang penting tuh kadang-kadang yang lemah anak-anak stand up itu kemampuan crowd controlnya. Nah, Itu yang lemah. susah anjing. Iya. Gimana? Kan kalau MC lu nggak sekedar lu deliver Lah iya kalau acara. kalau stand up kan kita cuma udah nih penonton tahu Betul. kita lagi stand up. Betul. Penonton kita lagi set up, penonton nungguin. Betul. Kita punchline, penonton ketawa. Betul. Udah. Selesai. Nge-MC Pak. Sono ngobrol, sono nyanyi, sono ngapain, sono ngapain. Aduh nyatuinnya bagaimana ini gitu. Kalau stand up kalau stand up kan di present. Iya. Jadi penonton siap menerima Iya, lu. benar. MC kan tidak ada yang present. Nggak ada, tiba-tiba aja. Dan lu harus nge-grab crowd yang ya seperti itu. Itulah tugas MC yang utama kalau kata gua. Banyak yang tidak memahami itu. Ya. Sayang sekali sebenarnya. Maksudnya ya dari klien juga banyak yang gampang. Karena kalau ada acara pasti kalau kemahalan pertama budget yang di-cut adalah pasti MC. Iya. Pasti. Padahal
Kan tolol. Maksud gua MC itu adalah wajah acara lu. Betul. Lu pakai bintang tamunya Metallica. Kalau acara lu sehari di mall nih, seharian di mall pakai bintang tamu Metallica, cuman main paling sejam. Tapi acara lu 8 jam durasi. 7 jam itu kan lu harus juga keren acara diisi lu. dengan yang lain. Betul. Itulah tugas MC. Dia harus punya wawasan tentang Metallica-nya. Fans-fansnya kayak apa. Nah, itu dia. Jenis-jenis penontonnya yang lagi dia hadepin dia harus tahu. Betul. Dan bisa bikin acara nggak dragging. Gitu. Wah, itu sih susah banget tahu. Nah, untungnya dari SMA udah nge-MC di Jogja itu. Iya, Dan nge-MC gua di SMA itu, gua nge-MC pensi-pensi. Jadi memang ini ya belajarnya di situ, crowd controlnya. Sampai salah satu gua nge-MC terbesar yang menurut gue ya. Gua waktu itu nge-MC off-air ulang tahun SCTV. Gue dapet job ngisi off-air pas commercial break-nya ulang tahun SCTV di J-Expo. Iya. Ya, kan live kan, ada commercial break, gue ngisi off-air, isi game sponsor gitu. Gue nge-MC di panggung outdoor, ada Iwan Fals waktu itu. Dan yang waktu itu nonton semua rusuh, mabok gitu loh pada saat itu. Ya itu puji Tuhan berhasil gue kendalikan. Kok bisa? Ya itu maksudnya pengalaman. Jadi pendekatan ke crowd control itu kan seninya tuh adalah itu seni ya, maksudnya betul. Nggak ada teorinya gitu. Teorinya sih ada, lu caranya gini. Sebenarnya ada, tapi kan praktikal itu lu bener-bener harus bisa mendapatkan kepercayaan dari crowdnya gitu. Jam terbang juga. Jam terbang itu salah satu yang gue dipuji klien pada saat itu karena mereka rusuh. Maksudnya rusuhnya dalam artian gini, mereka udah nggak sabar pengen nonton Iwan Fals gitu. Padahal posisinya Iwan Fals masih tampilnya ntar, dan itu gue di situ harus ngasih game sponsor. Waduh, anjing sulit banget. Tapi itu berhasil gue pecahin malahan. Nah, akhirnya pakai gimana caranya? Ya gue kasih games quiz gitu, quiz ya ala pertanyaan-pertanyaan gitu, dan mereka ketawa semua. Wah, anjing keren. Ya itu puji Tuhannya berhasil sih di situ. Susah sih, gue sih panik sih. Nah itu kalau kita tuh kadang-kadang kan kalau seni pertunjukan itu gimana caranya performer itu jangan kalah sama penonton. Iya. Itu. Nah, kalau lu nya udah kalah, ini mau di pertunjukan apapun ya. Ketika lu udah kalah dengan crowd, lu nggak akan bisa gitu handle crowdnya. Gitu. Iya. Kuncinya yaitu itulah yang membedakan skill MC atau skill performer yang satu dengan yang lain, gitu. Sampai sejauh ini, tapi apa yang lu paling berasa perubahan atau lu dapetin dari stand up? Yang paling berasa adalah selain itu tadi lu bilang bisa beli narkoba ya. Bisa beli narkoba itu satu hal. Hal yang paling berasa, yang paling berefek adalah masuk penjaranya. Tapi kan itu bukan gara-gara stand up lu masuk penjara kan. Betul. Itu gara-gara lu narkoba lu masuk penjara. Betul. Tapi gara-gara saya bisa beli narkoba. Gak bercanda. Jadi kalau menurut gue yang bener-bener berefek karena gue stand up adalah gue bisa mengalami hal-hal yang dulu cuman bisa gue cita-citakan. Sesimpel gini, Yud. Ya tadi gue bilang, gue bermimpi band gue bawa alat ke airport cuma buat bangun di kota lain. Yang ada tulisannya, misalnya The Massive nih, ada tulisan properti The Massive gitu. Nah itu gue sampai ada, Yud. Gue sampai kesampaian karena gue punya headset mic yang kayak dipakai Agnes Monica gitu untuk main improv kan. Itu gue beli. Di boxnya itu gue tulisin Renovena di properti. Dan itu kepake pertama keluar kota kemana lo tau? Pas tur ke Singapura dan Malaysia. Wah, yang keren. Improvindo gitu-gitu, kita puji Tuhan pernah manggung di Kedutaan Besar Singapura dan di 2 tempat di Malaysia, yaitu di Johor Bahru dan di Kuala Lumpur. Di Johor sawit. Hah? Iya kan banyak sawit di Johor. Iya betul. Saya kata gua kagak tahu kali lu. Ngeri ya. Gua lu. Luar biasa. Pernah ya ke Johor ya? Tadi siang. Dekat percetakan negara ya? Johor. Ada 2 nih jokesnya gua tadi waktu siang. Lu nyeletuk juga. Mau begini-gini gimana mau bikin grup iya. kita?
Kerabat Ketika semua. dibikin grup, karena kita tahu udah pas gini nyeletuk lu, Iya. pas bikin grup malah ngerem semua, nggak ada yang ngejokes. Malah nggak ada yang ngejokes, takut. Ini grup pendiam amat. Grup lawak pendiam amat. Grup lawak, grup pantomim. nih. Grup pantomim. Tapi itu bener-bener mungkin buat orang hal kecil ya, maksudnya kayak cita-cita kayak sekedar lu keluar kota dengan itu Iya sih. buat orang kayak sepele, tapi buat gua itu mimpi yang Iya. akhirnya puji Tuhan bisa kesampaian dulu. Gue bisa dibilang ke Indonesia gue cuman belum pernah ke pulau tuh Papua. Ah, Semua pulau gue pernah Udah. dalam rangka ngejob ya, Ah. gitu. oh keren aja. Maluku deh. Maluku kan masuknya, oh ya Kepulauan Maluku belum. Pulau Maluku belum. Belum. Manado, Manado udah. Manado, Nusa terus Tenggara udah. Nusa Tenggara Lombok, Barat, Lombok, Lombok, udah. Bali beberapa kali. Iyalah kalau Bali. Makassar, Balikpapan. Daerah-daerah paling aneh lu ngejob di mana? Biasanya yang biasanya kan kita tuh kalau job roadshow gitu, biasanya kan kota besar ya. Betul. Nah, yang ini pasti tiba-tiba masuk ada. tuh Bali, Bandung, Surabaya, Jogja tuh pasti masuk tuh. Medan. Nah, gue yang di luar itu, yang akhirnya gue bisa sambangi adalah Pekanbaru. Ya. Manado tuh termasuk yang, wah gue mimpi banget pengen Gua ke belum- Manado gua gitu. Belum gua Manado. Akhirnya tercapai lewat KFC Jagoya Komik itu. Lombok juga, terus ya itu sih Manado sih termasuk yang paling berkesan, dan itu sangat, gue baru sekali ke Manado. Dan gue berangkat telat pesawat. Wah, anjing. Gue flight jam 9:30 waktu itu. Gue bangun tidur 9:30. Ya Allah, Reno. Kalau lu tidurnya dalam pesawat sih nggak apa-apa begitu. Betul. Ini Kan gue masalahnya bangun, itu. lihat bangun, anjing. Jadwal boarding. Dan itu disuta dong. Terus? Artinya ya tidak mungkin kekejar. Udah gue pasrah aja, langsung cari tiket selanjutnya, dan itu ke Manado, Yud. Nggak kayak ke Jogja, nggak kayak ke Bali yang flightnya tiap jam ada. Benar. Cuman ada satu flight lagi itu jam 11:30 kalau nggak salah. Hari itu. Harus hari itu gue sore, Iya. malamnya event. Dan itu gue berangkat 9:30 sampai sana, sampai hotel, karena di Bandara Manado itu kayak 1 jam dari kota gitu loh. Jadi gue sampai ke venue, ke hotel itu jam 3-an. Jadi kalau gue berangkat jam 4:30, gue sampai sana 4:30. Nggak boleh nggak tuh. Karena itu aja 4:30 gue cuma ada waktu istirahat di kamar kan, cuman kayak sejam 2 jam langsung ke venue. Akhirnya gue beli tiket. Cuman ada waktu itu sisa yang harganya adalah seharga fee gua nge-MC. Oke. Itu ingat banget, gue disuruh sama Boris waktu itu. Boris sama siapa lagi gitu. Akhirnya wah, Murah anjing. juga ya lu MC ya. Iya. Tapi kan rutin. Iya, bener juga sih. Dan nggak murah banget kan Garuda coy. Iya sih. Iya sih. Iya, Tapi kalau murah ya. Kalau tiket pesawat mah itu kelihatannya mahal. Betul. Tapi kalau nge-MC job kan murah banget. Iya juga ya anjing ya. Iya. Iya. Karena kalau mahal gue nggak laku ya. Gue menang di murah. Akhirnya gue berangkat sono, sampai hotel, diledekin anak-anak ke kamarnya Boris waktu itu, pada nongkrong kamar Boris kan ngobrol-ngobrol sama anak stand up Manado. Yang nih Reno nih, gokil, MC yang nggak mau dibayar. Dia kesini dengan duit sendiri. Taruh barang di kamar gue, terus nongkrong di kamar Boris, habis itu kita langsung, gue mandi, siap-siap langsung ke venue. Habis dari situ kita makan dan bla 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 ya. Gue balik ke Jakarta minta first flight, karena abis itu hari berikutnya gue emang ada job lagi di Kuningan kalau nggak salah. Minta first flight. Jadi tuh hotel gue di Manado nggak gue tidurin. Sama Kasurnya masih rapi. Itu luar biasa. Nggak sempet. Manado. Nggak sempet. Ngerebahin aja nggak sempet. Yud. Rebahan aja nggak sempet. Itu room boy cleaning service-nya paling happy di kamar Iya gue. benar. Loh ini kok rapi banget nih, tamunya luar biasa. Tahu. Coba semua tamu kayak gini, ya Allah. Mesti gitu tuh dia sambil begitu-gitu tuh. Itu hotel yang itu pengalaman satu-satunya yang gue pernah keluar kota, ke kota yang jauh dan luar biasa, kota yang gue pengenin. Iya, mana. Tapi sayangnya pas gue lagi waktu itu besoknya ada acara, jadi nggak bisa extend. Iya. Anak-anak ada yang extend, Boris kalau nggak salah extend deh, karena Kebunaken. Dari situ kan dekat Kebunaken. Iya, makanya kan kalau istilahnya kalau kita yang ngejob kemana keluar kota biasanya kan kita extend buat jalan-jalan dulu, iya, buat gitu. nyari kulineran lah minimal tuh. Nah itu waktu itu sayang Sayang sekali. sekali. Ya itu menandakan kalau kita di satu saat
akan kesana lagi. Amin, Benar. amin. Kita mah mikirnya gitu aja, yang nggak tahu kapan sih. Iya, betul. Cuma kan ini sebenarnya mancing loh IO mana Iya. ada undang lah. Iyalah, bisa kok, bisa. Kita berdua bisa kamu tanemin Bisa. Enggak pendiam kok, enggak. Enggak. Jok aja nabrak tadi. Nabrak. Iya. Gitu ya, luar biasa lah, banyak sekali, banyak banget lah hal-hal yang akhirnya bisa gua rasakan ketika gua stand up. Itu ya. Itu. Dan yang hal-hal yang lu syukuri gitu. Syukuri banget. Oh, sama satu lagi Yud, yang bener-bener Ya, berkesan buat 2, gua. 3 juga nggak apa-apa, Oh, iya. sebut aja. Yang paling berkesan adalah Pak De Indro tahu nama gue. Wah, Ketika ketemu, Reno, piye kabarmu? Oh. Waduh, itu Yud. Gue dulu tuh dari kecil nontonin Warkop Yud. wah anjing gitu. Ngefansnya tuh segila itu Aduh, gitu. anjing, benar. Sampai lu berada di momen Pak De Indro kenal lu, nyebut nama lu, itu menurut gue sih gila sih. Gila banget itu. Kalau pernah lihat cuman ya gimana kabar? Enggak. Ini tapi bener-bener kayak ketemu langsung, Reno, piye kabarmu? Wah, itu gila sih. Pak De Indro, wah respect. Legend yang dari idola. idola kita dari kecil tiap lebaran kita tonton. Wah, sampai apal semua punchline tapi tetap ketawa. Iya. Tapi terus di di waktu sekarang dia kenal gitu sama kita, anjing situ emang Gila. gitu merinding gitu, padahal ya udah gitu sebenarnya. Mungkin orang ya ngapa sih emang Pak De Indro kan dia juga manusia. Betul. Gitu ya, lu kagak tahu sih Itu perasaannya. sama waktu gua di inbox juga mengalami beberapa mimpi yang tadinya sekedar bisa gua fantasiin ya. Oh iya, lu sempet di inbox ya Sempet setahun di inbox. ya? Ada ya lebih ya? Enggak 4 bulanan. 4 bulanan doang kok. Lah bukannya setahun Improv Indo? Enggak setahun, 4 bulan ya kalau nggak salah. Gue ikut lombanya kan yang di Parung. Iya, yang Dub Smash ya. Lomba improv ya, benar. Waktu itu komunitas kita ajakin. Iya. 4 bulan apa 6 bulan ya lupa gue, nggak sampai setahun kok. Oh nggak nyampe? Nggak sampai setahun karena memang. Oh sorry, maksud gue tim lo, sorry. Kok bisa? Kenapa bisa jadi tim lo sih? Gue kira lu tim lo bukannya. Hah? Itu Bakri Yadi. Oh iya, sekarang dia gabung tim lo. Itu gue mengalami momen-momen juga yuk di inbox, yang mana gue akhirnya bisa ketemu sama orang-orang yang tadinya cuma bisa gue fantasi pas mau tidur. Anjing lo. Hey, itulah. Masih kagak tahu. Andika Pratama. Ketemu artis-artis kayak gue dulu. Enggak, fantasiin bercanda doang. Maksudnya gue dulu kayak ngeliat di TV. Di TV Syahrini kayak cakep banget ya gitu. Akhirnya gue bisa main improv bareng Syahrini. Raisa. Syahrini tuh di sebelah main improv tuh wanginya Yud. Padahal dia wanginya kan nggak masuk TV orang ya. Iya. Kenapa dia wangi-wangi amat sih? Waduh. Itu yang gue langsung merasa jadi kayak gimana ya, kayak gue dekil banget. Kayaknya nggak usah harus ada Syahrini, harusnya lo ngerasa sih. Itu Syahrini, Raisa tuh momen salah satu juga yang kayak anjir bisa sepanggung main bareng. Seframe. Benar. Terus juga waktu itu sempat ada momen kita lagi di inbox Andika Pratama ulang tahun, kita diundang ke birthday party-nya Andika Pratama. Baik banget orangnya, baik banget Pak Andika, baik banget. Baik banget, itulah. Hal-hal kayak gitu ya. Itu malah yang jauh lebih dari materi ya Yuda. Karena emang materi kan gak seberapa ya gue dapet juga. Jadi lebih prime kenal. Iya, lebih kayak gitu Mi. Ya walaupun kalau sekarang ketemu lagi juga lupa. Mereka lupa, gue yakin. Tapi pernah ada kok kesempatan itu. Iya, betul. Kita satu frame bareng gitu ya. Iya. Itu luar biasa lah, banyak sekali lah. Momen-momen magical. Tapi kenapa kesandung sih lu? Bukan kesandung, ketangkep. Kalau kesandung nggak sengaja Yud, dijebak misalnya. Atau gua misalnya apa ya, kalau kesandung tuh ya lu kena efek akibat dari hal yang nggak sengaja lu lakukan. Kalau gua kan emang sengaja make. Iya ya. Nggak bisa disalahin. Kenapa lu
Make sih. Enak. Ya emang dasarnya tolol aja teman-teman. Oh, Maksudnya salah pertanyaan. Kenapa ketangkep sih? tanya yang nangkep dong. Kan gue inginnya tidak ketangkep dong. Makanya Mbak pengen tetep dong. Iya, enggak dong. Enggak, tapi jujur ya, jujur. Dalam sebulan terakhir sebelum ketangkep itu, gue begitu selesai make, selalu ada rasa bersalah, yuk. Tebel banget gitu rasa bersalahnya dibanding rasa enjoy-nya. Rasa bersalah tuh kayak gimana berarti? Anjing ngapain ya gue gini, gitu. Tapi besok make lagi. Ya itulah tainya narkoba. Kayak hati kecil gue bisa bilang nih ya, hati kecil gue tiap udah make tuh gue satu menyesali, kedua gue selalu bersyukur gitu. Wah, syukurlah gue masih aman sekarang. Itu beneran demi Tuhan, gue alamin itu. Terus kalau pikir-pikir kode-kode alam udah ada tuh Yud. Gue kan nonton TV kabel ya. Selalu gue sering nonton acara kayak Net Geo gitu-gitu. Ada acara Net Geo judulnya Lock Up Abroad. Jadi itu cerita kayak cerita orang yang ketangkep di negara orang. Kan gue nonton random ya, maksudnya gue nonton pindah-pindah channel tapi selalu beberapa channel doang. Nah gue pas ke channel itu selalu pas itu yuk channel apa acaranya. Terus gue misalnya pas nonton lagi berita kriminal, kayak misalnya dari yang Liputan 6 kayak atau apa, nggak tahu kenapa akhir-akhir itu sering banget berita penangkapan narkoba. Beneran ini gue alamin dan gue secara sadar pas itu, anjir kok kenapa gini ya? Apa ini gue harus stop ya? Tapi itu posisi gue lagi nunggu diantar. Itu gue sebenarnya nggak, kalau bisa dipikir ya nggak kurang-kurang mungkin Tuhan mengingatkan gue. Tapi dasarnya emang gue tolol dan dasarnya emang ya memang harus ada ininya dulu kali ya, harus ada kejadiannya dulu. Betul. Gue kalau nggak waktu itu kejadian ditangkap, mungkin sampai sekarang gue. Dan setelah gue melihat ya sekarang gitu, kalau gue pikir-pikir, gue hitung-hitung kemarin-kemarin itu uang gue yang gue habiskan untuk hal-hal narkoba tuh, wah bisa kali beli mobil cash gitu. Kayak gede juga ya. Iya gitu. Ya kalau dipikir-pikir gitu. Buset. Tapi sekarang lihat, gue tidak punya apa-apa gitu. Bayangin kalau mungkin dulu gue itu nggak make, ya mungkin sekarang juga nggak ada bedanya kali ya. Tapi bisa jadi kayak gitu kan. Ada orang bilang, lu ngerokok sehari berapa sebungkus? 1. Dihitung coba setahun, lu bisa beli ini. Tapi yang ngomong kayak gitu juga dia nggak punya apa-apa kan. Kayak gitu. Tapi beneran setelah gue hitung-hitung Yud, budget gue duit gue yang gue keluarin buat segitu gedenya. Narkoba segitu gedenya Yud. Minder gue sampai. Padahal itu belum setahun juga belum ya? Lu make? Setahun juga belum ya, benar. Iya kan? Benar, setahun juga belum. Buset dah. Memang jalan Tuhan dan tapi puji Tuhannya Yud, setelah gua keluar, setelah bebas nih, kan memang tidak mudah ya. Gue setahun lebih kemarin nganggur gitu, bener-bener ya job paling cuma kayak RCT Plus yang datang kayak 6 bulan sekali gitu ya. 6 bulan sekali anjing. Untung gue masih diperbolehkan numpang di rumah tante gue di Bogor. Ya paling nggak gue untuk tidur dan makan gue nggak mikir gitu, sampai dari yang gue berterima kasih sampai akhir-akhir gue mulai frustasi kayak anjing nggak ada gunanya banget gue sebagai cowok gitu. Tapi mau gimana, kerjaan kita kan ngumpulin orang. Betul. Sedangkan selama COVID nggak boleh orang ngumpul gitu. Gimana caranya gitu? Tapi di situ jadi efeknya gue akhirnya punya YouTube channel yang gue udah rencanain dari tahun lama. 2014 kali, zaman gue udah pertama gue punya rencana bikin konten YouTube itu setelah gue nonton dasnya Erik Sukamti. 2000 berapa tuh? 2016 kali? Ya 15 iya. Ya. Itu dia pertama kan daily vlog yang konsisten ya, maksudnya setiap hari. Itu gue inget banget, gue nonton das. Gue liatin ke Isman pas lagi syuting night time. Man, kau bikin gini oke nggak ya? Wah, ini mah oke no, tapi lu harus punya banyak kegiatan. Betul. Ketemu banyak orang. Betul. Kalau lu cuma sehari-hari cuma bangun tidur ke warteg tidur lagi, ya kan nggak menarik dong. Ternyata menarik. Oh, ternyata menarik ya? Nope. Iya. Pernah melakukan itu. Betul. Tapi Nope. Loh, dia berangkat dari
dari kecil juga kan tapi. Iya sih, betul. Iya, nah dan bayangin ini di 2015 ya, bukan di sekarang gitu. Akhirnya gue menunda tuh pada saat itu karena lagi itu jalan inbox, jalan night time di Metro, ya kebayangan males lah gitu. Tapi lagi menariknya hidup lo. Itu maksud gue, jadi YouTube ntar dulu deh gitu. Nah nggak lama kejadian itu, kayak seminggu atau 2 minggu. Radit bikin airvlog, se-Indonesia ngevlog, sudah. Jadi tidak spesial lagi vlog. Dari situ akhirnya gue pengen bikin terus. Akhirnya gue baru kebikin setelah keluar penjara. Karena itu pun gue bikin karena biar kelihatan nggak rebahan doang gitu. Paling nggak keluar rumah ngapain gitu. Loh, kamu pikir ini saya bikin ini biar apa? Itu, alasannya itu. Tapi kan kamu bisa membuka lapangan pekerjaan. Oh ya Kak, saya pun sebenarnya kerja bisa sambil rebahan. Selama ini kan. Gokil. Enak sebenarnya. Iya, kerja apa sih? Rebahan. Gitulah. Gitu, banyak banget lah hikmah. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah mulai agak sedikit kebuka lah pintu rezeki, pintu kerjaan tuh udah mulai agak kebuka lagi. Pelan-pelan memang. Tapi ya paling enggak selangkah demi selangkah gitu. Betul. Nggak diem di tempat. Nggak diem di tempat gitu. Dan menikmati banget proses ngerintis lagi. Tapi berarti segitu pengaruhnya dong ya, maksudnya si kejadian yang lo alamin itu sama kerjaan lo gitu, sama. Oh iya banget. Sama kepercayaan orang ke lo, rasa percaya orang ke lo. Kalau itu sih gue pasti yakin iya, cuman agak sedikit tertutupin karena pandemi. Jadi kayak ya event-event belum full kan. Klien-klien gue yang kemarin juga meng-hire sering pakai gue liatin mereka juga belum bikin event gitu. Jadi sedikit dalam tanda kutip terbantulah gitu alasannya. Oh mungkin karena COVID, padahal mungkin emang sebenarnya gue nggak dipakai lagi gitu. Bapak udah berhenti kan sekarang? Udah dong. Full. Tadi datang langsung kamar mandi. Emang kebelet boker. Ya, emang kebelet boker. Saya seujon bawaannya nih. Takut saya kalau Bapak ada BB-nya nih. Enggak gua mau. Enggak dibawa-bawa lah. Itu jawaban yang saya tunggu. Enggak, gue terakhir ya pas sebelum ketangkepin sampai sekarang masih clean. Terakhir. Itu terakhir. Buset. Berarti memang si kejadian lo ditangkap itu memang pukulan. Ya. Mau apa lagi, Yud? Gue masih inget bagaimana nyokap bokap gue nangis ketika besok gue. Momen-momen kayak gitu yang bikin itu momen yang gue inget, harus gue inget supaya jadi penguat gue untuk nggak pakai lagi. Dan sisa hidup gue semakin memiliki tujuan adalah menebus air mata orang tua gue akibat perbuatan gue kemarin. Gitu. Itu aja sekarang fokus gue. Mudah-mudahan ya bisa sih. Bikin nangis waktu itu orang. Wah, nangis banget. Kaget. Iya kaget lah. Gimana kagetnya? Saya mengulang pertanyaan untuk itu doang. Gak penting sih. Bagus deh. Tapi emang nangis banget. Pasti itulah. Itu yang bener-bener bener-bener momen yang di situ gue ngerasa kayak anjing, gue udah kayak lu pernah nggak sih ngerasa momen lu kecewa sama diri lu sendiri? Wah, itu Pak, sering. Tapi kalau kecewanya gara-gara narkoba sih enggak. Coba deh. Bapak kalau ngomong. Aduh. Itu momen-momen yang lu ngerasa kayak sebagai anak kayak lu tuh tai banget, orang tua lu kurang sayang apa sih sama lu. Gue sampai bilang ke bokap nyokap gue kayak mama papa, ini bukan salah mama papa, ini salah Reno, gue bilang. Jangan pernah merasa gagal mendidik Reno, karena ini Reno menggunakan narkoba bukan karena mama papa nggak ngasih sayang ke anak gitu, tapi emang karena guanya aja.
emang guanya aja anjing gitu yang punya duit. Karena kuncinya kan kalau mau narkoba adalah lu satu anjing, kedua lu punya duit. Kalau nggak punya duit gimana lu mau beli? Betul. Ya kan. Gitu. Bisa sih tapi jadi kurir ya jatuhnya. Iya. Make sisaan tuh. Kalau make juga basian. Kok tahu? Menurut cerita. Duh, saya pakai ngomong ya. Duh. Itu enaknya kayak jadi gue tuh enaknya Iya, gitu. benar. Udah bebas, Iya. udah bisa ngomong apapun tanpa perlu takut. Anjing. Ini pertanyaan terakhir nih, No. Waduh. Kebayang nggak dirimu kalau sampai sekarang nggak ada stand up tapi? Kalau gua nggak ada stand up, pasti gua akan Nggak narkoba. Tapi siapa tahu lu sukses di hal yang lain, Iya. narkoba juga. Iya. Emang narkoba mah Emang ada narkoba di mah. darah lu aja. di ini rambut juga ada kan kalau di rambut. Kalau gua nggak ada stand up, yang pasti gua kayaknya akan jadi tetap entertainer. Yang pasti siaran, tetap siaran radio. Bahkan gua kejar pasti. Kedua, ngejar gimana caranya bisa masuk TV, entah jadi TV host, entah jadi apa gitu. Iya. Tapi dengan ada stand up gue jadi terbantu Ya, terbantu. Karirnya ya. karirnya. Ya stand up membantu banget lah, membuka kita jalur untuk ke entertainment tuh luar biasa sih stand up. Dan sama ini sih kalau gue juga ngelihatnya stand up ya karena kita di stand up gitu membantu hal-hal kayak gini nih, kejadian yang lu alamin kemarin, lu ketangkep akhirnya ya udah bisa dibecandain. Iya. Udah bisa ya udahlah ketawain aja lah kemarin emang gua goblok gitu. Iya. Ya gitu-gitu. Bisa jadi rezeki juga karena Iya. kita dapat materi. Bener. Jadi konten lu Betul. sekarang jadi The Jail itu. Ya puji Tuhan lah ya, ada aja kita komedian mah. Mm-mm. Kan rumusnya tragedi plus time sama dengan komedi. Bener. Mungkin ketika itu belum jadi komedi ya waktunya belum tepat Belum. gitu. Baru tragedinya doang. Baru tragedinya doang. Oke, waktunya udah Baru ada komedi. Tapi kalau ada waktu komedinya ada tidak ada job itu tragedi. Nah, itu tragedi lagi. Iya, tragedi lagi. Kan tragedi plus time sama dengan komedi. Iya. Tragedi plus time udah jadi komedi, tapi nggak ada duitnya. Tragedi. itu dia. Itu hukum asosiatif matematika. Ya udah kalau gitu. Thank you ya, Reno. Thank you banget, Yud. Thank you Sudah banget. mampir di Aduh, luar biasa. YouTube ini. Mudah-mudahan terhibur teman-teman. Terhibur ya. Mudah-mudahan ada cerita gua bisa menjadi Ya. mengisi waktu lah. Ya ada cerita yang menarik, menghibur, dan ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ya gitu ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah.